Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai materi memahami perkembangan psikososial masa dewasa yang meliputi masa dewasa awal, dewasa madya, dan juga dewasa manula. Yuk simak selengkapnya. Sebelum masuk ke materinya, kenalan dulu deh sama anggota kelompoknya. Di sini ada 3 anggota kelompok. Yang pertama, Dwi Nanda Kusmawanti dari kelas BKI 6C. Yang kedua, Rina Irham Nasolihat dari BKI 6C. Dan yang ketiga, ada Lucy Kurniasari dari BKI 6D. Oke, kalau gitu, yuk kita bahas materinya. Memasuki fase dewasa awal merupakan transisi antara masa remaja menuju masa dewasa. Nah, hal ini ditandai dengan adanya masa perpanjangan kondisi ekonomi dan juga pribadi yang sementara. Menurut Papalia, fase dewasa awal ini berkisar antara usia 20 tahun hingga 40 tahun. Memasuki perkembangan keintiman pada fase dewasa awal ini berkaitan dengan hubungan interaksi antara individu dengan individu yang lainnya, di mana hal ini bisa dibuktikan interaksi dengan teman, kolega, pasangan, maupun keluarga. Nah, memasuki fase dewasa awal juga, individu berkewajiban atau berkeharusan untuk memiliki tanggung jawab terhadap dirinya dan juga orang lain, di mana dengan adanya tugas tanggung jawab ini, seseorang mengalami perkembangan keintiman dan mengalami krisis yang dinamakan dengan krisis intimacy versus isolation. Nah, krisis intimasi versus isolation ini bisa terjadi ketika seseorang belum bisa mencapai tugas tanggung jawabnya dengan maksimal, yaitu ditujukan dengan adanya interaksi yang belum seimbang antara diri sendiri dan juga orang lain. Pada masa remaja itu, seseorang itu belum mendapatkan atau belum melatih dirinya untuk mengalami keterbukaan, kejujuran, sehingga pada fase dewasa awal ini, seseorang akan dilatih dan akan berusaha memiliki tanggung jawab terhadap dirinya dan juga orang lain, terutama dalam hal interaksi. Nah, pada hal ini dibuktikan dengan adanya suatu pernikahan, di mana pernikahan ini menjadi bukti adanya keseriusan seseorang memiliki keintiman yang erat dalam perkembangan intimasi pada proses dewasa awal. Pada fase dewasa awal, perkembangan generativitas belum terlalu menonjol. Hal ini dikarenakan pada fase dewasa awal, individu lebih menonjolkan perkembangannya pada perkembangan intimasi, di mana seseorang lebih menekankan tugasnya untuk berinteraksi dengan orang lain dan tugas atau hal baru di kehidupannya. Nah, untuk hal generativitas ini belum terlalu menonjol karena generativitas ini lebih tertuju pada keinginan untuk mempunyai keturunan. Sedangkan keturunan itu bisa dihasilkan ketika kita sudah menikah, dan menikah itu bisa terjadi ketika kita sudah mencapai fase intimasi tertentu antara kita dengan orang lain sehingga memutuskan untuk menikah. Nah, hal itulah yang menyebabkan perkembangan generativitas kurang menonjol pada fase dewasa awal dan lebih menonjol pada fase dewasa madya. Perkembangan integritas pada fase dewasa awal belum konsisten karena orang-orang pada fase dewasa awal ini belum mempunyai atau masih mencari jati diri mereka yang sesungguhnya, seperti mencari kepribadian, mencari minat bakat, mencari hobi, dan hal lain sebagainya yang bisa berubah antara kurun waktu yang singkat gitu. Jadi seseorang pada fase dewasa awal belum bisa menemukan dan menentukan integritas dirinya seutuh-utuhnya karena itu masih dalam tahap mencari jati diri yang sebenarnya. Untuk selanjutnya ada perkembangan psikososial masa dewasa madya. Dewasa madya merupakan tahapan terpenting untuk memasuki masa dewasa akhir. Periode perkembangan individu dewasa madya berlangsung pada usia 40 tahun hingga 60 tahun menurut Santrok tahun 2012. Makna parubaya bervariasi, tergantung kepada kesehatan, gender, etnisitas, status sosial ekonomi, kelompok, dan budaya. Pada masa dewasa madya, fungsi dan tugas perkembangan mereka mulai menurun.
baik dalam perkembangan fisik, kognitif, maupun perkembangan psikososial, menurut Papalia, Old, dan Feldman tahun 2011. Perkembangan keintiman pada masa dewasa madya. Keintiman bisa diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Menurut Baltus, Dunberg, dan Staudinger dalam Stanford tahun 2021 mengungkapkan, sekalipun individu dalam dewasa madya ini mengalami penurunan fungsi biologis, kehidupan sosial kultural, karir, dan relasi tetap seimbang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam masa ini perkembangan keintiman mengalami penurunan. Selanjutnya ada perkembangan generativitas dewasa madya. Generativitas adalah tahap perkembangan psikososial ketujuh yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Generativitas pada usia dewasa tengah ini mempersiapkan diri untuk mendidik dan membimbing anaknya agar anaknya sebagai generasi penerus mampu menjadi manusia yang lebih baik yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, menurut IPKJI tahun 2014. Ciri utama tahap generativitas adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan seperti keturunan, produk-produk, ide-ide, dan sebagainya, serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. Menurut Papalia, Olds, dan Feldman tahun 2008, semakin tua umur seseorang, maka semakin generatif pula perilakunya. Poin terakhir ada perkembangan integritas pada dewasa madya. Melihat dan mendengar adalah dua perubahan yang paling menyusahkan dan paling tampak dalam masa dewasa tengah. Daya penglihatan mengalami penurunan, paling tajam 40-59, menilai bahwa menopause sebagai pengalaman positif, bahwa mereka tidak lagi harus khawatir tentang semua hal itu, menurut McKinley dan McKinley tahun 1984 dalam Stanford tahun 2002. Berbagai kemunduran dalam daya ingat terjadi selama masa dewasa tengah, walaupun strategi-strategi dapat digunakan untuk mengurangi kemunduran tersebut. Kekurangan yang lebih besar terjadi dalam memori jangka panjang daripada memori jangka pendek. Kemunduran yang lebih besar terjadi saat informasi yang didapat bersifat baru atau di saat informasi yang diterima itu sering tidak digunakan. Yang digunakan adalah proses mengingat kembali daripada proses mengenali. Selanjutnya, perkembangan psikososial masa dewasa manula. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO atau World Health Organization menyatakan bahwa seseorang disebut lanjut usia jika berumur 60-74 tahun. Dan di negara Indonesia sendiri telah dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 1998 bahwasannya lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Pada masa dewasa manula ini, tugas perkembangannya integritas, di mana perkembangan psikososialnya ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu yang pertama, perkembangan keintiman, yang kedua, perkembangan generativitas, dan yang ketiga, perkembangan integritas. Selanjutnya, perkembangan keintiman masa dewasa manula. Selama periode waktu ini, individu melihat kembali hidupnya, lalu merenungkan dan bertanya pada dirinya sendiri. Apakah saya dapat menjalani kehidupan yang bermakna? Mereka yang merasa hidupnya bermakna akan merasakan kedamaian, kebijaksanaan, dan kepuasan, bahkan ketika menghadapi kematian sekalipun. Jadi, pada tahap perkembangan keintiman dewasa manula ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh orang yang memasuki pada masa ini. Karena dengan perasaan telah menjalani hidup dengan baik, akan memunculkan rasa damai, dan bila tidak menjalankan hidup dengan baik, akan ada rasa penyesalan selama hidupnya. Selanjutnya, perkembangan generativitas masa dewasa manula. Ketika seseorang mendekati usia dewasa akhir, pandangan mereka mengenai jarak kehidupan cenderung berubah. Mereka tidak lagi memandang kehidupan dalam pengertian waktu masa kanak-kanak, seperti cara anak muda memandang kehidupan.
tetapi mereka mulai memikirkan mengenai tahun yang tersisa untuk hidupnya dan berpikir untuk memanfaatkan sisa hidupnya dengan baik dan bermanfaat. Pada masa ini, banyak orang yang membangun kembali kehidupan mereka dalam pengertian prioritas, menentukan apa yang penting untuk dilakukan dalam waktu yang masih tersisa. Jadi, pada tahap perkembangan ini, individu mulai menentukan apa yang dirasa penting untuk dilakukan dalam waktu yang masih tersisa dalam hidupnya. Selanjutnya, perkembangan integritas masa dewasa manula. Tahap integritas ini dimulai kira-kira usia sekitar 65 tahun. Usia ini banyak menimbulkan masalah baru dalam kehidupan seseorang. Meskipun masih banyak waktu luang yang dapat dinikmati, namun karena penurunan fisik atau penyakit yang melemah telah membatasi kegiatan dan membuat orang tidak merasa berdaya. Jadi pada tahap perkembangan ini, individu yang berhasil beradaptasi dengan baik dan menerima perubahan, maka ia dapat berdamai dengan keterbatasannya. Dan sebaliknya, jika individu yang gagal akan melewati tahap ini, ia akan penuh pemberontakan, putus asa, serta ingkar terhadap kenyataan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.